Banyak pertanyaan nih cara merawat DOE nih. Banyak juga DOE yang pada mati, pada lumpuh. Saya kalau lihat nih DOE-DOE Kang Sule atau anak-anak entok Kang Sule ini pada sehat-sehat ini. Ada tipsnya Kak Kang? Ya, tipsnya harus Ini panen kapan Kang Sule nih? ini panen rencana besok sore diambil sama Bang Jai ke sini. Assalamualaikum Kang Sule. Waalaikumsalam, Kang Aneka. Aduh maaf nih sore-sore udah menjelang petang nih diganggu lagi Iya. Kang Sule nih. Gak apa-apa, lagi ini. Lagi rine Kang Sule ya. Iya. Penonton Aneka yang menanyakan ke Kang Aneka terkait keluhan-keluhan nih. Satu, Iya. DOE-nya ada yang mati, tewas lah gitu kan. Iya. Terus ada lagi nih yang telur-telurnya itu nggak bisa menetes gitu. Banyak yang busuk. Banyak yang busuk. Nih kira-kira nih menurut Kang Sule nih Iya. penyebabnya itu di mana nih selain faktor alam tentunya. Nih kira-kira apa nih kira-kira nih? Kemungkinan itu pertama dari biang. Dari biang maksudnya Ya, gimana nih Kang Sule? dari bibitnya gitu. Bibitnya jelek atau gimana? Ya, kita kan harus pilih-pilih bibitnya yang super-super, yang bagus. Tar dulu. Berarti kalau misalnya kita mau menernakan itu bibit nggak bisa sembarangan gitu. Nggak bisa, harus kita milih-milih. Berarti ada karakternya juga. Ada ciri-cirinya lah. Oh ada ciri-cirinya. Ya, Kalau misalkan cara memilih indukan baik betina ataupun jantan yang baik untuk kita budidayakan atau ternak untuk dikembangkan lah menghasilkan indukan-indukan atau telur anak-anakan yang sehat itu ciri-cirinya yang bagus itu seperti apa Kang Sule? Ini di betina dulu nih Kang Sule nih. di betina ciri-cirinya kalau yang bagus itu di punggung ada belahan, Ya. terus ekornya ke atas, Oke. terus dari moncongnya itu ada tekukan ke bawah. Untuk betina ya Nah, ininya. untuk betina tekukan ke bawahnya agak panjang lah gitu. Dari paruhnya dari moncongnya itu. Ah, Nah sekarang kalau misalkan nih dari usia nih Kang Sule nih betina yang siap reproduksi ataupun siap yang produksi, kawin lah kawin. itu kalau Kang Sule bilang tuh biang pro ya ya. itu kira-kira kalau ya baik untuk ternak itu kita ternakan itu usia berapa tahun atau berapa bulan Kang Sule nih? Kalau untuk di usia 8 bulan juga udah bagus. 8 Betina, bulan untuk betina. Untuk betina. Itu untuk lokal, Rambon apa jumbo Kang Sule nih? Semua jenis entok. Semua jenis entok. Iya, ada kan dari kecil dari DOE sampai 8 bulan itu udah bisa nelor. Oh berarti kalau misalkan ini Kang Sule sebelum 8 bulan itu berarti jangan disatukan sama jalu ya? Iya, Karena jangan. mungkin kalau misalkan 6 bulan 7 bulan udah bisa kawin juga pasti itu. Oh, belum Pak, Belum. belum bisa. Karena kan dia belum mau. Belum mau. Belum. Walaupun dipaksa sama jantannya itu, dikejar jadi juga nggak mau dia. nggak bakalan mau. Berarti kalau udah 8 bulan baru mau itu, baru ada birahi berarti ya? Ya, yang bagusnya untuk di jantan itu 1 tahun. Oh jantan 1 1 tahun. tahun baru dia udah bagus. Udah untuk siap jadi pejantan. Biar Kalau di bawah nanti- 1 tahun Kang Sule nih, kalau misalkan 8 bulan nih si jantan nih, itu udah mau kawin belum sih? udah mau, cuman nanti hasilnya untuk DOE pasti jelek. Ya mungkin yang beberapa Ketelurnya itu bisa Oh. ngaruh nggak netes. Oh berarti Selain pemilihan dari dari awal cuaca ya. itu. Selain dari cuaca, pemilihan awal itu penting juga Kang Sule ya. Bibit ya. Gini Kang Aneka, mungkin itu ciri-ciri untuk betina udah umum lah, udah pada tahu. Untuk peternak mungkin udah pada tahu, kecuali peternak pemula mungkin pasti sembarangan, belum tahu ciri-cirinya. Dengan kata lain, ciri-ciri yang atau karakter yang Akang sebutkan tadi untuk memilih indukan jantan dan betina itu peternak-peternak udah pada tahu semua gitu. Iya, Itu udah berpatokannya tahu. ke situ gitu. Iya, udah tahu semua. Mungkin yang lebih ini kan lebih yang udah lama udah sehu lah peternaknya. Mungkin lebih detail, Lebih detail lagi. lebih Tapi detail untuk lagi. Akang cukup di ciri-ciri seperti itu aja udah bisa memastikan bahwa itu udah Bibitan udah bagus. bibitan bagus ya. Iya, iya. Nah, ketika kita mendapatkan bibitan bagus, berarti berpeluang bagus juga nantinya ya, sehat-sehat gitu ya. Ya, alhamdulillah kan itu yang punya saya netes 50 ekor, hidup semua. Hidup semua ya, alhamdulillah ya. Nggak ada kematian. Kalau yang ini nih usia berapa hari nih yang sekarang DOE-nya ini? Yang sekarang yang di bawah nih udah turun ke bawah ini ya? Yang udah turun di bawah itu udah 1 bulan, mau 5 minggu nanti minggu depan. Oh, itu harga berapa sih Kang sekarang Kang?
Tahu nih Bang Jai, paling perkiraan di kisaran 20.000 lah. 20.000 paling kecilnya ya. Itu yang di atas usia berapa tuh yang di atas? Itu di Ikan yang baterai itu? atas paling itu 2 minggu sampai 3 minggu, ada ya berapa ekor yang 3 minggu. Itu harga berapa nih kira-kira taksiran nih? Taksiran harga 15.000 paling ya. Ada yang kecilnya tuh baru 4 hari 5 hari paling 10.000, nggak jauh 10.000. Katanya mau naik nih sekarang 2023. Diajuin ya, jadi enggak nih? Jadi Diajuin. Naik 2.000 lagi. besok panen. Besok panen. Heeh. Nah, mudah-mudahan nih saya nggak ini nih, nggak apa ya, Ada nggak waktu. keterlambat, ada waktu nih. Besok ikut panen saya nih. Siap. Oke, nanti kabarin Kang Soleh ya kalau Ya. besok Mang Jai sini nih. Ya nanti Kita dikabarin. liput lah. Izin liput Kang Soleh ya. Ya. Ini Kang, DOE yang udah turun ke bawah nih. Katakan tadi usianya ada yang dari 3 sampai 4 minggu ya. Ini kok digantungin ini Kang, apa nih Kang? Nih, daun apa nih? Itu Kang Aneka daun pepaya untuk vitamin alamnya, itu alami lah. Kayak kasih pepaya, daun pepaya biar nafsu makannya bagus, terus untuk pencegahan penyakit. Itu pertahanan tubuhnya kan ditaruh ke saya di bawah biar agak jangan sampai kena angin, masuk angin lah kayak orang mah. Oke, tadi kalau Kang Aneka ulas itu untuk ciri-ciri yang betina itu, kata Kang Soleh itu minimal 8 bulan usia udah bisa dikawinkan dengan karakter yang tadi Kang Soleh jelaskan. Nah sekarang untuk ini Kang, tadi kan baru dibahas separoh nih. Kalau misalnya masalah jantan nih, usia minimal 1 tahun. Ada lagi nggak ciri-ciri yang lain bahwa jantan ini bagus untuk jadi indukan atau penjantan? Ada. Apa Kang Soleh ini? Di kelupas matanya itu kan jangan, kalau bisa jangan ada yang merahnya, harus yang hitam, bundaran deket matanya. Sekeliling matanya kan ada yang hitam. Oh bukan jenggernya, bukan ya? Bukan, kalau jengger ya udah pasti merah. Oh iya, itu berarti yang kelopak matanya ini ya. Berarti kecuali yang putih, warna putih kan merah semua. Kalau untuk di lokal kan lokal hitam warnanya. Itu harus emang kalau misalkan itu di lokal ada yang merah atau ada yang putih atau gimana Kang Soleh nih? Ada yang merah, ada yang hitam kelopak matanya. Kalau yang lokal, berarti yang merah jangan dulu, masih muda atau gimana itu? Apa jelek itunya ngawinnya. Oh, jelek ngawinnya. Oh, berarti nih Kang Soleh ada yang lagi kawin nih. Ini berarti ciri-cirinya itu yang Akang sebutkan tadi itu salah satu cirinya kan di kelopak matanya. Berarti yang seperti ini Kang ya, yang lagi kawin ini nih. Jantan nih udah berapa tahun nih yang jantan yang kawin nih? Itu jantan udah 2 tahun sejak dari kecil itu yang dapat beli dari Mang Blut itu. Yang dari pasawahan, yang dari pasawahan. Kenapa kok Akang misalkan beli pejantan? Apa sih ini kekurangan pejantan Kang? Gimana nih? Waktu itu emang kekurangan, pas Mang Blut nawarin dia ada jantan, cuman itu waktu masih belum jadi jantan, baru umur sekitar 4 bulan 5 bulan, saya beli 60.000 satu ekornya, beli 3 waktu itu. 60.000. Waduh, kalau sekarang dijual Akang berapa nih kalau dijual sekarang nih? Kalau dijual sekarang mah sering 150 lah, 170 lah. Iya. Nah, ini dari matanya tuh yang kayak Akang tadi bilang itu ya. Ini yang bagus, yang hitam itu seperti ini kelopak matanya Kang ya? Ya, itu untuk pejantan. Ini betinanya berapa tahun nih yang dia lagi tunggangin? Itu betinanya 2 tahun. Betinanya 2 tahun. 2 tahun ya. Berarti Akang melihatnya ke kelopak matanya untuk dijadikan jantan ya? Ciri-cirinya biar itunya kawinnya bagus. Oh, berarti segut kawinnya Kang Soleh ya? Segut. Ini nih Kang Soleh, ada kasus nih. Ini katakanlah kalau misalkan sekarang indukannya udah memenuhi syarat, baik jantan ataupun betina. Tapi ketika mereka nelor dan mengerami si betina ini, telurnya itu malah busuk, itu nggak jadi. Ini banyak pertanyaan seperti itu Kang Soleh nih. Kira-kira apa sih penyebabnya Kang Soleh kira-kira nih? Kemungkinan dari alas kandangnya itu Pak. Alas kandang apa untuk mengerami? Untuk mengerami. Salah satunya alasnya harus dari karpet bludru itu. Terus dari injuk untuk alamnya. Terus dari ilalang. Dari pasir juga bisa dipakai. Oh itu untuk ininya, untuk alas bawahnya itu. Ini khusus untuk entok indukan entok yang lagi ngerami ya Kang. Ya. Itu biar apa Kang? Ya satu biar menetesnya bagus, jangan sampai banyak yang busuk. Kalau ada telur misalkan 12, netesnya
10 atau 11, satu wajar lah. Itu kalau misalkan ada telur 12, netesnya cuma 2 atau 3 kan itu kemungkinan dari alas tikarnya itu. Jangan sampai dari tanah langsung karena terlalu dingin. Terus yang punya saya juga itu kan pakai ilalang. Nah, cuman sekarang udah semrawut. Semrawut ya, ada banyak bulu-bulunya juga. Emang Jadi- entok kalau misalkan lagi ngerami atau bertelur jatuh bulunya atau gimana nih Kang Iya, Sule? jatuh rontok dia. Nah, selain dari alas itu, Kang, yang tadi Akang sebutkan ya, pakai ijuk atau beralaskan pasir ataupun ilalang Iya. atau karpet berudu, ada lagi ya, Kang? Ada lagi nggak syarat-syarat yang lainnya, Kang? Nih saran Kang Sule nih, apa nih? Ada. Apa, Kang? Apa? Itu apa? Dan jangan sampai tersinari langsung sama matahari. Oh, kandang ininya untuk Iya, mengeraminya. untuk mengeraminya harus tertutup, jangan sampai diganggu sama contoh ayam atau jantannya. Harus ruangannya juga harus sempit. Nah, ini Kang, maksud diganggu ini berarti ketika entok ini lagi mengerami itu harus tenang gitu, Kang ya. Ya nggak usah banyak gangguan gitu. Iya, harus tenang, jangan sampai nanti diganggu sama jantannya atau sama ayam. Bisa-bisa nanti stres entok induknya. Itu Jadi berpeluang untuk jelek. kegagalan nantinya Iya, ya. nantinya untuk kegagalan. Misalkan tikarnya udah bagus, udah paten lah. Alasnya udah bagus, tapi entoknya nggak bisa tenang karena ada gangguan dari luar. Iya, bisa juga ngaruh. Juga itu, Kang, ya? Selain dari cuaca itu. Oh, selain dari cuaca kan. Iya, intinya harus tertutup lah, harus rapih tertutup, mungkin. Gini Kang Aneka, selain ciri-ciri indukan yang saya tadi sebutin itu, Oke. harusnya untuk pembibitan belilah di peternak jangan di pasar gitu. Oh, jangan, Akang menyarankan jangan beli di pasar gitu Iya, untuk dijadikan indukan. Itu kenapa, Kang? Indukan. Karena kan kalau di peternak udah ketahuan hasilnya, Keadaannya dan hasilnya. dan bibit-bibitannya udah kelihatan. Kalau di pasar gimana tuh? Kalau di pasar kan campuran itu, belum tahu gitulah, belum tahu Oh, pasti. berarti dari mana-mana yang Ya, di pasar yang kumpul ya. semua situ. Itu kan bagusnya untuk pedaging, untuk konsumsi Oh, di pasar. kalau misalkan kita mau konsumsi lebih baik lah beli ke pasar lah gitu ya. Kadang kan dari peternak dijual ke Bandar Keramba, kadang-kadang entok yang udah jeleknya, udah ya apkirnya. apkir ya. Iya, kadang ada yang bawa penyakit, Oh ada iya, yang sehat. benar. Bagusnya lah beli di peternak. Beli di peternak dan keadaannya harus keadaannya ini ya. dan beli yang bagus lagi dari DOE itu bibitannya. Oh, jadi kita ngebesarin dari kecil ya. Kita ngurus sendiri untuk jadian indukan gitu ya, Kang. Iya, betul gitu. Nah, ini Kang, kalau misalkan entok ini nih jeda aman dari pertama kali netes nih sampai kawin lagi nih. Ini berapa minggu, berapa bulan nih Kang kalau misalkan ketika udah netes bisa dikawinkan lagi Kang ini? Bisa ceritakan Kang? Bisa Kang Aneka. Saya kan dari habis netes ambil anaknya dipisahin. Saya perhatikan itu paling 2 minggu dia bisa birahi lagi secara alami itu 2 minggu. Saya nggak pernah ambil indukannya seperti karantina apa dipisahin. Udah disatuin lagi dah kan kalau udah waktunya dia secara alami mau kawin lagi. Saya perhatikan itu 2 minggu. Berarti sebelum 2 minggu entok ini yang betina habis menetas itu di bawah 2 minggu dia nggak mau kawin gitu. Nggak mau dia, nggak mau jantannya juga kan dia nggak mau. Kalau betinanya belum mau kawin, jantannya juga nggak mau, cuek. Kayak cuek, kalaupun dia dekat juga cuek. Tapi kan kalau udah betinanya mau, jantannya juga baru mau kawin. Berarti Akang lebih ke arah alamiah entoknya aja ya. Iya. Karena kalau misalkan ini Kang, usia di kandang Akang ini betina ada di bawah 8 bulan atau gimana Kang untuk betina nih? Alhamdulillah untuk betina yang paling rendah itu udah setahun ke atas ya. Ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, bahkan nyampe yang 6 tahun. Untuk anakan ataupun DOE nih Kang yang udah turun tanah, yang usia minimnya udah 3 minggu, ini mah udah 4 minggu nih Akang turunkan. Ini kalau misalkan malam dikasih lampu emang biar anget atau apa Kang nih? Itu bukan untuk biar hangat. Kalau untuk biar hangat kan ditaruh di luar pasti enggak itu. Untuk
biar kelihatan dia minum atau makan, biar terang gitu untuk makan malam. Oh iya ya, ini kan karena ini di alam terbuka juga ya. Kalau misalkan lampu segini nggak bikin anget juga ya. Berarti ini fungsinya untuk penerangan aja gitu Kang ya. Iya, untuk penerangan dia makan dan minum. Itu lampu itu. Betul. Berarti ini kalau misalkan katakan anakannya yang udah 1 bulan ini, berarti nggak perlu lagi untuk ini Kang ya, untuk penghangat itu Kang ya. Nggak perlu sebenarnya mah, cuma itu makan untuk biar dia ngelihat makanan sama minum, air Kuat minum. ya kalau misalkan 4 minggu ya. Udah kuat, udah tahan. Paling tinggal di doping pakai itu daun pepaya biar